Orang kalau sudah meninggal, bermanfaat bagi dia semua amalan orang hidup. Contoh, Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal, disolatkan mayat atau tidak? Solat jenazah atau tidak? Yang solat jenazah orang mati atau orang hidup? Saya ulang tanya. Ketika ada orang meninggal lalu solat jenazah, yang solat orang mati atau orang hidup? Orang hidup ya. Yang didoakan siapa? Orang mati. Berarti amal orang hidup untuk orang mati. Kira-kira manfaat atau tidak? Kalau tidak manfaat kita nggak akan lakukan. Kalau nggak manfaat Nabi nggak akan suruh. Sepakat? Karena manfaat makanya Nabi suruh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur malam ini malam ke-27 lagi. Tadi 26 puasa kita, puasa 26, mudah-mudahan husnul khitam, happy ending dalam melaksanakan ibadah-ibadah di Ramadan ini, insyaallah. Selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat layak berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat istimewa untuk umatnya yang cinta, yang rajin berselawat kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan Allah, ada dua pertanyaan yang saya akan jadi pembuka kajian ini di pagi ini. Pertama, tadi malam saya i'tikaf, lalu ada seorang bapak, dia bilang, belum 2 bulan ini adik saya meninggal. Ketika adik saya meninggal, anak-anaknya tak mengizinkan. Satu, begitu dia meninggal itu orang yang takziah sambil menunggu proses untuk dimandikan, dikafani, dikuburkan, semua proses fardu kifayah. Orang baca Quran, baca Yasin, nggak dapat kenal. Yang kedua, saat selesai dimandikan, dikafani, lalu membawa ke masjid, biasanya kita doa bersama di rumah sebelum membawa dia ke masjid, doa untuk dia. Sudah itu, ketiga, biasanya kita bicara kepada orang banyak bahwa adik saya ini, dia mungkin punya kesalahan, dia mungkin punya hutang, punya sangkut paut dengan bapak ibu, mohon direlakan, mohon dimaafkan. Itu tak boleh. Lalu dibawa ke kuburan. Sampai di kuburan itu saya ingin ikut ke dalam liang lahat untuk ikut meletakkan abang saya. Tak dibolehkan. Dia lebih memilih ada orang lain, tenaga relawan mengurus jenazah dibanding saya yang punya hubungan darah dengan abang saya, dengan adik saya. Lalu setelah itu ditutup kuburan, tak boleh berdoa. Mau doa masing-masing saja. Maka selesai itu pula, istri daripada adik saya ini, arti ipar dia, mak daripada anak-anak tadi, itu mau mengadakan baca Yasin di rumah. Tak dibolehkan oleh anak dia, dilarang oleh anak dia. Bahkan seperti bertengkar dengan orang tua dia. Jadi ceritanya dari bapak meninggal, bapak itu punya abang, istrinya masih hidup, anak-anaknya punya pemahaman Wahabi, atau Bapak Ibu mendengarnya manhaj salaf atau salafi. Itu tadi malam cerita saya. Setelah i'tikaf kan biasa kita sahur makan
sambil sahur itu kita cerita. Itu satu. Yang kedua, pagi ini sambil saya jalan ke sini, waktu istirahat lampu merah ada pesan masuk Ustaz. Anda yang menulis statement bahwa ketika kita ikut ucapan para ulama, kita banyak meninggalkan ucapan Nabi, hadis-hadis Nabi, dan kita lebih mengikuti ucapan ulama dibanding hadis Nabi. Dua ini, Bapak Ibu mungkin juga sering menemukan pernyataan seperti dua ini. Sering temukan? Atau pernah temukan ini? Saya mulai dari yang kedua dulu. Pernyataan ulama dan hadis Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapapun yang disebut ulama dalam Islam, ilmu dia mesti bersumber dari Al-Quran dan hadis yang pertama. Kalau tak bersumber dari Al-Quran dan hadis, dia tak disebut dengan orang alim atau berilmu. Apalagi menyebut dia sebagai rujukan dalam beragama. Karena rujukan agama kita ini wahyu, langsung titah dari Allah, langsung penjelasan dari Rasul. Yang kita ikut itu bentuk dari wahyu tadi, ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi. Jadi ini poin pertama. Yang kita ikut itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Yang intinya ini adalah wahyu. Yang kedua, dalam memahami Al-Quran dan hadis, ada orang yang mampu langsung, ada yang tidak. Sehingga yang mampu langsung ini disebut dengan mujtahid mutlak. Mujtahid itu kalau kita lihat dari definisinya, mujtahid itu adalah orang yang telah mengerahkan seluruh ilmu yang dia punya untuk memahami dalil dari syariat. Maknanya, kalau ilmu itu dibuat hitungan angka, seluruh ilmu itu jika diangkakan 1000 jumlahnya, 1000 ini sudah dia keluarkan semua. Tidak bisa lagi dia nambah 1001, 1002. Sudah optimal, tidak ada lagi lebih dari itu yang dia tahu dalam memahami agama. Sudah dikerahkan dia semua. Dan orang yang seperti ini sudah optimum seperti ini, ilmunya bukan ilmu ecek-ecek, bukan ilmu 1, 2, 3 hadis, bukan ilmu pandai baca Al-Quran dengan tajwid yang benar, tapi ilmu Al-Quran, ilmu hadis, mulai dari memahami redaksi sampai makna yang tersembunyi yang sulit dipahami oleh sebagian orang yang disebut dengan ulama juga, dia mampu menyelami. Artinya, kalau di rating kan ada lagi orang lebih pada mereka dalam berilmu memahami agama. Itu mustahil itu kira-kira. Maka orang yang seperti ini sedikit dalam agama. Sehingga orang yang langsung berargumen dengan Al-Quran dan hadis dalam beramal sedikit. Sisanya bagaimana? Seperti kitanya banyak, atau di atas kita sedikit, tahu dalil, bisa menganalisa penjelasan orang, tapi tak bisa menghadirkan atau mengemukakan sejak awal. Jadi yang tidak paham dalil dengan detail itu yang banyak. Sehingga oleh kita yang tidak paham dengan detail maksud Al-Quran dan hadis, yang paling mudah itu mengikut orang yang paham tadi. Karena kalau kita tidak ikut, otomatis kita memahami langsung tak bisa, ilmunya tak punya, kita tak akan pernah bisa mengamalkan Quran dan hadis tadi sesuai dengan maksud yang sesungguhnya dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita paham poin ini, maka jangan pernah dibenturkan antara ayat Al-Quran dengan perkataan ulama yang jadi sandaran kita ketika berkeyakinan atau beramal dan beragama. Kenapa? Perkataan mereka sesungguhnya penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Itu. Jadi jangan diadu.
Kenapa? Karena perkataan mereka ini adalah turunan hasil kajian yang lengkap terhadap Al-Quran dan hadis, baru disampaikan ulama apa hukumnya pengajian yang dibuat seperti ini, boleh atau tidak. Itu sudah hasil kajian yang mendalam, kajian yang banyak. Maka Bapak Ibu muliakan Allah, saya ulangi, jangan diadu antara hadis Nabi dengan ucapan ulama yang menjadi penjelasan agama, atau antara ayat Al-Quran dan ucapan ulama yang menjadi penjelasan agama. Karena dia bukan untuk diadu. Kalau ada yang kemudian mengatakan perkataan ulama itu bertentangan dengan hadis sahih yang ini, mungkin kita tahu hadis sahih 1-2, ulama ini tahu hadis sahih kita, tahu hadis sahih yang lain, tapi bagi dia yang diamalkan bukan hadis sahih yang kita tahu, yang lain yang dia amalkan. Apa sebab? Bagi dia yang dia amalkan dibanding yang kita tahu ini lebih patut untuk dijadikan hujjah beramal dibanding hadis yang kita tahu. Sebab ada kajian yang mendalam terhadap dalil-dalil ini. Ada pengkajian dalalatul alfaz tentang lafaz ini. Ini lafaz ini bersifat umum atau khusus? Ini maknanya hakiki atau majaz? Itu pengkajiannya dalam, rumit kebahasaan. Itu mesti paham betul bahasa. Jadi boleh jadi kita tahu satu hadis itu sahih, sepakat ulama hadisnya sahih, tapi ulama yang kita ikuti tak ngambil itu. Contoh, saat doa berbuka puasa, Bapak Ibu mengamalkan doa apa? Doa berbuka. Allahumma lakas sumtu wa ala rizkika afdal. Tapi dalam sunnah Nabi Daud, dalam satu bab yang sama, apa yang dibaca oleh seorang yang berpuasa ketika berbuka, ada 2 hadis di situ diungkapkan. Nomornya 2357 satu, 2358 satu. Doa yang Bapak Ibu baca tadi satu, yang kedua zahabal dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Yang ini belakangan mulai populer. Kenapa? Karena dianggap doa yang kita baca tadi dhaif. Yang barusan saya baca sahih. Padahal menurut ulama yang kita pelajari ilmunya, yang kita amalkan itulah lebih baik untuk diamalkan. Allah malkas untuk itu. Datang yang ini zahabaz dhama'u. Sudah sering dengar doa ini belakangan ini? Zahabaz dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Sering dengar doa ini belakangan? Atau dapat di Facebook, dapat di WhatsApp? Ini muncul belakangan. Kenapa muncul belakangan? Ada seorang rujukan Wahabi namanya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dia menganggap doa zahabal dhama'u itu lebih sahih, hadisnya hasan. Sementara Allahumma lakas sumtu hadisnya mursal. Kalau mursal dhaif. Mursal itu artinya ada sahabat yang cerita hadis Nabi, ada tabi'in yang cerita hadis Nabi, tapi tidak disebutkan melalui sahabat siapa hadis itu dia dapat. Menurut dia ini enggak sahih, ini dhaif, karena ada sanadnya yang terputus. Sementara oleh Imam Syafi'i, kalau mursal Ibnul Musayyib itu mursalnya jadi hujjah, bisa dijadikan argumen bahwa mursalnya sahih. Dia enggak terima metode yang itu. Bagi dia semua yang mursal dhaif. Maka muncullah ijtihad, hadis yang kita baca dhaif, yang dia baca sahih. Padahal dulu ulama tidak ada masalah kan. Mau baca yang kita baca atau mereka baca, silakan. Sama-sama doa yang terdapat dalam hadis untuk bisa diamalkan. Paham Bapak Ibu? Jadi orang paham satu hadis menurut dia sahih, yang lain tidak sahih. Ulama kita tidak tahu hadis-hadis itu semua, tapi tak diamalkan. Kenapa? Menurut dia ada yang lebih sahih, ada yang lebih relevan,
ada yang lebih patut untuk jadi fatwa. Paham dari sini Bapak Ibu? Maka jangan diadu. Kenapa? Boleh jadi pengetahuan kita yang kurang, yang baru sebahagian, diadu dengan orang yang pengetahuannya sudah sempurna, menyeluruh. Kan tidak mungkin sama kan? Pasti nanti orang akan menilai ini salah, ini beda dengan saya. Kenapa? Dia tahu sedikit, ini sudah memaparkan keseluruhan. Sudah, itu poin berikutnya. Mungkin ada tanya, Ustaz, kenapa di dalam buku-buku fikih kita atau buku-buku penjelasan amaliyah kita jarang kita temukan dalil Al-Quran dan Sunnah? Pernah nggak pikir gitu? Contoh buku tuntunan sholat lengkap yang warna ungu itu, ada nggak dalil di situ? Tahu buku yang saya maksud? Warna ungu bergambar dia, kan nggak ada dalil di situ kan? Ada nggak dalil? Yang ada penjelasan kemudian gambar, betul? Kenapa demikian? Ulama itu membuat buku Bapak Ibu punya tingkatan. Ada tingkat pemula, ada tingkatannya sudah lanjutan, ada lanjutan setelahnya, ada expert, ada lagi di atas expert. Sehingga kalau pernah mendengar kitab anak pesantren, ada kitab mereka namanya matan. Contoh matan al-Ajurrumiyah, ada matan takrib, ada matan al-bina, ada matan aqidatil awam. Contoh, ini bagi pemula. Cirinya, kitab bagi pemula ini dia instan, langsung tidak to the point. Rukun wudu 1, 2, 3. Hukum makan jengkol haram atau tidak, langsung ke situ. Cirinya gitu, instan. Kenapa? Pemula ini yang dia perlukan, dia mau beramal. Apa caranya? Mana saja yang mesti dilakukan? Instan. Bapak kalau wudhu caranya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau begini sah, kalau tidak begini ada yang kurang. Itu aja orang awam itu perlunya. Pemula perlunya begitu. Naik yang kedua ada namanya penjelas dari matan tadi. Karena dia sifatnya ringkas, instan, maka masuk penjelas. Sehingga ketika ada penjelas ini agak dipaparkan lebih luas. Apa sih maksud dari poin 1, 2, 3, 4, 5 itu? Kitab yang menjelaskan namanya syarah. Syarah ini baru mulai satu-satu dalil dimasukkan. Terutama dalil yang agak mudah dicerna, tidak butuh ilmu yang jelimet, yang rumit, yang komplit dalam memahaminya. Baru penjelasan dari syarah ini ada namanya hasyiah. Maka Bapak Ibu mungkin pernah dengar hasyiah Al-Baijuri. Ketika hasyiah ini penjelasannya lebih lengkap lagi. Di sini lebih banyak dalil. Lalu di atasnya baru ada nanti kitab yang lebih induk, yang lebih tebal, ensiklopedia. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu ada kitab Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab karya Imam Nawawi. Itu kalau ditegakkan, disusun kitab keseluruhan, ini sepanjang meja kita ini ditegakkan. Ketika kita buka, isinya akan ada apa masalah, apa argumentasi dari Al-Quran dan Sunnah, dan ada orang membantah, apa argumen orang membantah, lalu bagaimana menjawabnya, lalu kemudian mana yang menjadi amal. Sehingga kenapa kitab yang kita baca, kitab yang kita temukan bagi pelajar pemula jarang ada dalil Al-Quran dan Sunnah? Karena kebutuhan orang pemula, kebutuhan orang awam instan dalam beramal. Dia nggak butuh dalil. Artinya dia tak butuh analisa dalil yang rumit. Kenapa? Dikasih pun dia nggak sanggup. Ada satu hadis, bagaimana hadis itu berkesimpulan ini haram, ini halal? Nggak kuat orang pemula dibuat begitu. Kalau orang pemula dibuat begitu, baru mengkaji niat, jangan-jangan usia sudah habis 10 tahun. Rukun yang lain dalam sholat belum selesai lagi. Berdiri dengan benar, baca Fatihah. Baca Fatihah, kenapa Fatihah pada surat Quran yang lain? Kan Quran banyak ayatnya, banyak suratnya. Kok surat Fatihah nggak surat yang lain? Itu ada perbedaan Bapak Ibu. Mazhab Abu Hanifah misalnya, faqara'u ma tayassara minal Quran.
asal baca Quran di tempat membaca Fatihah jadi sah salat. Tapi mazhab yang lain harus Fatihah. Ini contohnya. Maka Bapak Ibu, orang awam, orang pemula, dia belum itu makanan dia. Saya tanya, dendeng itu enak atau tidak? Suka anak kita? Atau rendang lah? Atau apa makanan Melayu yang enak? Kalio jariang. Enak tidak? Suka tidak orang ini makan? Kalau dikasih sekarang, malam Bapak ya. Jadi orang sepakat rendang itu enak, dendeng itu enak, kalio jariang itu enak. Tapi coba kasih ke bayi, kasih ke anak yang masih ASI, belum ada makanan apa kecuali ASI. Kira-kira diapakan oleh dia? Dimakan atau tidak? Jangan-jangan sampai tangannya ke dendeng, ke rendang tadi, dikacau ya. Sudah dikacaunya, dilumur ke badan dia. Terbayang gambarnya. Dikasihkan dalil kepada orang yang tak paham tadi. Ini apalah ini gitu. Ini kira-kira tulisan Arab atau tulisan Arab Melayu gitu. Apalah maksudnya? Diputar otak sehabis otak, diputar sebanyak-banyak diputar, tak juga paham-paham oleh dia. Kenapa? Dia belum punya ilmunya. Ketika dikasih tak manfaat bagi dia. Paham Bapak Ibu? Kenapa buku-buku kita yang kita jadikan pelajaran untuk masyarakat banyak tidak bertemu dari Al-Quran dan Sunnahnya? Kenapa? Kebutuhan mereka instan. Ustaz, ini boleh atau tidak? Jawabannya satu antara dua aja. Boleh. Dari mana dalilnya Ustaz? Kata yang lain, Ustaz jelaskan Ustaz. Poniam kami Ustaz. Kami masuk ke radio jam 7 Ustaz. Cukup setengah 7 saja selesai pengajian Ustaz. Nak buat. Belum makanan. Tapi kasih ke orang yang kuliah syariah. Kasih ke orang yang kuliah di kampus-kampus yang pengkajiannya tentang ilmu syariat. Itu yang dia cari. Paham Bapak Ibu? Jadi kita ini bukan tak berdalil dan bukan mengikut ulama lebih didahulukan dibanding Nabi. Tidak. Tapi mengikut Nabi hanya saja ngikut langsung nggak bisa. Caranya ikut penjelasan ulama dalam mengikut Nabi. Ikut penjelasan ulama dalam mengikut firman Allah. Paham? Sudah terjawab satu ini? Jadi kita tidak mengadu. Saya masuk kepada poin 2 lagi tadi. Poin 2 tadi tentang bahwa orang kalau sudah meninggal bermanfaat bagi dia semua amalan orang hidup. Contoh Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal, disolatkan mayat atau tidak? Solat jenazah atau tidak? Yang solat jenazah orang mati atau orang hidup? Saya ulang tanya. Ketika ada orang meninggal lalu solat jenazah, yang solat orang mati atau orang hidup? Orang hidup ya. Yang didoakan siapa? Orang mati. Berarti amal orang hidup untuk orang mati. Kira-kira manfaat atau tidak? Kalau tidak manfaat kita nggak akan lakukan. Kalau nggak manfaat Nabi nggak akan suruh. Sepakat? Karena manfaat makanya Nabi suruh. Oke, yang kedua, kalau Bapak Ibu lewat di kuburan, dekat masjid ini ada kuburan nggak? Kalau Bapak Ibu lewat di kuburan, biasanya baca doa atau tidak? Yang berdoa tadi orang hidup orang mati. Untuk siapa didoakan? Orang mati. Kenapa kita doakan? Karena doa kita manfaat. Siapa yang ngajarkan doa tadi? Nabi SAW. Sepakat? Kan Nabi ajarkan setiap lewat ke kuburan baca doa. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Diajarkan oleh Nabi doa itu. Nabi kadang-kadang begitu nampak kuburan, beliau tadinya enggak bermaksud ke kuburan, tapi lewat, dan di dekat jalan lewat itu ada kuburan.
beliau berhenti, salam kepada di kuburan dan doakan. Nabi tadi hidup atau mati itu? Hidup. Yang didoakan siapa? Orang mati. Dah paham yang saya tanya tadi? Berarti amalan orang hidup manfaat untuk orang mati. Dalilnya pekerjaan kita sholat jenazah. Dalilnya doa kita ketika lewat kubur. Belum lagi doa kita. Sering tidak Bapak Ibu dengar doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Ampuni ya Allah orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan yang masih hidup dan yang sudah meninggal di antara mereka. Itu doa. Khatib biasanya doa itu. Betul Ustaz? Imam-imam sholat, habis sholat itu doa itu. Yang sudah meninggal kita doakan. Kira-kira doa tadi doa orang hidup orang mati itu. Yang mendoakan orang hidup orang mati. Untuk siapa didoakan? Orang mati. Dah gak paham sedikit. Soalnya ini sering kita amalkan. Cuma kita kan gak paham saja apa hubungannya. Sudah, itu yang keempat. Kalau ada orang meninggal, lalu istrinya atau anak keturunannya nangis-nangis, biasanya kata orang lain kepada yang nangis itu apa pesannya? Contoh, saya meninggal nih, istri saya nangis-nangis. Menurut orang lain kira-kira bilang ke istri saya apa? Sabar, selain itu jangan nangis. Kalau nangis nanti saya diazab. Iya, jangan nangis. Tangisan itu menjadi azab bagi orang yang meninggal. Iya begitu kita sering bilang. Enggak? Iya. Coba Ibu, tangisan orang hidup yang diazab orang mati. Enggak paham ya? Yang nangis orang hidup, yang diazab orang mati. Kok bisa-bisanya giliran azab orang mati bisa diazab gara-gara tangis orang hidup, tapi doa orang hidup atau bacaan Quran orang hidup enggak manfaat untuk orang mati? Paham pikiran bahasanya? Giliran azab manfaat pekerjaan orang hidup untuk orang mati. Giliran sebab rahmat baca Quran, zikir, sedekah, tahlil, tidak manfaat untuk orang yang sudah mati itu. Semestinya sama-sama manfaat atau sama-sama tidak manfaat. Betul? Kan sama kan? Yang berbuat sama-sama orang hidup kan? Yang berdampak sama-sama orang mati. Maka mestinya sama manfaat atau sama-sama tak manfaat. Tapi kenapa giliran azab manfaat, giliran rahmat tak manfaat? Apa kejam betul Tuhan kita? Giliran azab sampai, yang rahmat tak sampai. Kira-kira apa begitu Tuhan mengaturnya? Bukankah Dia Maha Rahman Maha Rahim? Justru rahmatnya lebih luas. Bahkan dalam hadis itu, rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu lebih mendahului jika dibandingkan Allah marahnya. Kemudian Allah merahmati, lebih dahulu rahmatnya dibanding marahnya kepada kita. Lebih banyak rahmatnya dibanding marahnya kepada kita. Tapi kok sampai di kita yang azab lebih dikedepankan dibanding rahmat? Paham pertanyaan saya? Paham nalar berpikirnya? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mengatakan amalan orang hidup tak bermanfaat bagi orang mati, berarti dia banyak tak paham apa yang dia amalkan sendiri. Kan doa-doa itu sering orang itu kan berdoa juga kan? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Datang ke kuburan doa. Meninggal orang disolatkan.
Bahkan Al-Quran memuji walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kata Al-Quran, dan mereka itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal di antara mereka. Artinya orang hidup nih, begitu ada keluarga mereka sudah meninggal, ada kawan mereka sudah meninggal, ada kerabat mereka sudah meninggal, mereka doakan yang sudah meninggal tadi. Dipuji oleh Al-Quran. Kira-kira amalan yang dipuji Quran ini benar atau salah?